Mulai akhir tahun ini bagi teman-teman yang galbe di pinjol Kredit Pintar, hati-hati dan waspada. Ini kejadian lagi kepada member gua sekaligus dia adalah nasabah dari pinjol Kredit Pintar. Baru beberapa hari aja dia telat bayar, udah kena sebar data. Apakah benar pinjol dari Kredit Pintar ini ketika nasabahnya tidak bayar langsung sebar data, langsung didatangi desa lapangan? Ini yang akan kita bahas karena apa? Ini langsung ada sumbernya. Dia merasakan sendiri ketika dia telat bayar, ketika dia gagal bayar, baru beberapa hari doang loh bro, tiba-tiba sudah disebar. Apakah benar pinjol dari Kredit Pintar ini dia pinjol ilegal atau dia cara penagihannya dengan cara sebar data? Teman-teman dengarkan, perhatikan baik-baik sampai selesai, jangan sampai di skip-skip agar teman-teman di akhir tahun ini Anda galbe di pinjol legal dari Kredit Pintar, Anda tidak takut lagi, Anda tidak dak-dikduk lagi. Oke, sebelum gua akan masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya, like-nya, share video ini, dan apabila teman-teman mengalami gagal bayar ataupun sampai telat bayar, apalagi sampai ada niatan mau galbay, coba ketikkan aja dalam komentar. Nggak lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Nah, jadi kan mau sebar data dia kan, sudah disebarnya data bang. Oke, itu pinjol apa itu? Kredit Pintar, pas dia ngomong tuh kan, dari aplikasi mana yang aku kasih rekaman di itu tuh bang, di laporan grup kita tuh bang, ya yang di tele yang. Nah, pancing-pancing kan dari mana, dari ini kata kredit ini di aplikasi hijau katanya. Sudah berarti cuman itulah kan. Cuman kredit Pintar tuh lah. Sudah itu pas sudah aku mati ke telepon itu, nah ada ini kan siapa tuh bang, admin dari Kredit Pintar tuh sudah itu udah aku balas lagi kan. WA apa telepon si adminnya itu? Si adminnya WA aja. Oh, WA apa dia? Chat tagihan udah aku gubris kan. Nah si DC tadi ngechat lagi, ngancem mau sebarkan data aja kan. Tidak aku gubris, langsung disebar ke data aku. Kemana tuh sebar data itu? Ke ini, ke ada Instagram ini. Instagram pribadi kamu atau apa tuh? Ke ini publik. Oh, ke akunnya DC gitu aja sebar data di akunnya di DC itu. Ke Instagram orang bang. Malah ngechat orang bang. Oh, dia DM ke orang lain gitu maksudnya, ke followers kamu atau ke following kamu? Bukan ke followers, ke ini IG, malahan yang di ini kelurahan apa kecamatan lah itulah bang. Oh, itu tempat kerja kamu apa bukan kecamatan kelurahan itu? Bukan. Oh, bukan. Oke, tapi di domisili kamu ya, kelurahan itu ya? Iya, di domisili aku. Ini bang. Saya juga tadi udah lihat tangkap layar tuh, yang kayak gitu kan tadi? Iya. Terus dia ngancem kan, nanti aku sebarin foto kamu lagi pengajuan katanya. Oh, tapi di apa namanya dia ngasih foto kamu gak? Foto ini kamu selfie? Enggak bang. Oh, cuman foto KTP baik. Oh, dia nampilin foto KTP kamu? Iya. Oh, Terus, pas sore sampai maghrib tadi banyak kode OTP masuk mas. Oh iya saya lihat tadi. Nah itu kalau kita tidak klik kan aman banget itu kan bang. Ya terus apa lagi keluhannya? Nanti dijawab satu persatu. Ya yang pertama abang punya pinjol nggak selain Kredit Pintar apa lagi? Selain yang punya Kredit Pintar? Nggak ada bang, cuman itulah yang aku ajuin. Berarti abang Kredit Pintar, Rupiah Cepat, sama S-Pinjam. Berarti cuma 3 doang abang punya aplikasi yang digalbaikan cuma Kredit Pintar atau semuanya digalbaikan? Semuanya bang. Oh semuanya. Abang punya aplikasi cuma 3 doang? Iya 3 doang bang. Tapi ada indikasi itu dari DC Kredit Pintar, arahnya ke sana. Iya memang dari Kredit Pintarnya bang. Iya. Nah sekarang abang punya pinjolnya, telat bayar pinjol di Kredit Pintar itu berapa sih nominalnya? Berapa? 21 jutaan bang, itu tuh bunganya bang. Kenapa? Sama bunga, itu sama bunganya bang. 21 juta sama bunga? Iya. Kalau pokok kado berapa? Lupa ya, tapi aku catat bang. Tapi aku kirim ke abangnya. Iya nanti ya. Nah itu abang pakai yang tenor berapa bulan tuh yang sampai segitu nilai angkanya? Kayaknya tinggal 6-9 bulan lagi lah bang. 6 sampai sudah aku bayar itu bang. Abang bayar udah ke berapa bulan itu? Berapa ya? 3 atau 4 kayak gitu lah bang. Baru ya mungkin sekitar 4 bulan ya abang bayar 4 kali pembayaran mungkin gitu ya? Iya. Udah telat berapa hari bang di si Kredit Pintar ini? Kurang lebih 10 hari kurang kalau tidak salah bang. 10 hari? Abang baru 10 hari telat bayar?
Iya, Domisilinya di kurang mana? malahan bang. Apa bang? Domisili di mana? Di Tanjung Enim, 4 jam dari Palembang bang. Oh, Palembang, daerah Palembang. Ya. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan dari curhatan langsung kepada nasabahnya, langsung kepada member gua yang saat ini sudah bergabung di dalam grup WhatsApp VIP dari TUS Pinjol. Dan teman-teman tadi sudah mendengarkan kisah dia seperti apa. Namun dari hasil rekaman itu gua nggak publik semua, tapi gua ambil yang inti-intinya saja, yang poin-poinnya saja, agar tidak makan durasi yang sangat panjang. Jadi kesimpulannya begini bro, gue akan sedikit berbagi pengalaman gue sendiri. Gue juga galbe di Kredit Pintar, tapi DC-nya itu datang sampai 8 kali, dan DC-nya tidak pernah kasar, tidak pernah arogan, tidak pernah ya yang aneh-aneh lah, seperti pengalaman yang lainnya. Itu pengalaman gue. Jadi setiap pengalaman orang itu berbeda-beda. Ada yang ngalamin enak, ada juga mengalami yang tidak enak. Jadi intinya pengalaman orang itu berbeda-beda. Dari hasil teleponan tadi, teman-teman sudah mendengarkan rekamannya. Ketika Anda telat bayar ataupun gagal bayar, orang kan gagal bayar itu karena ada faktornya, bukan karena disengajakan. Tapi memang kebanyakan di dalam grup WhatsApp gue ada faktornya. Mereka itu mengambil langkah gagal bayar, terutama sudah lagi tak sanggup bayar. Boro-boro untuk bayar pokok, boro-boro untuk nyicil pinjol. Untuk makan aja susah, bro. Iya kan? Jadi makanya dia memutuskan untuk gagal bayar. Nah, yang kita soroti ini adalah pinjol dari Kredit Pintar ini kan legal, ya, bukan pinjol ilegal. Masa iya sekelas dari pinjol besar seperti Kredit Pintar melakukan penagihan dengan cara-cara seperti gaya pinjol ilegal? Kalau Anda diperlakukan terbukti Anda diperlakukan oleh DC lapangan yang bernama seperti dari pinjol Kredit Pintar dan di mana dia legal, ya sudah, gagal bayarkan saja. Karena aktivitas pinjol ilegal yaitu dengan cara sebar data, doxing, maki-maki, hina-hina, bahkan sampai berkata kasar, bahkan sampai ancaman. Itu ciri-ciri dari pinjol ilegal. Jangan sampai pinjol sudah besar, perusahaannya legal, tapi gaya penagihannya ini seperti dengan pinjol ilegal. Jangan sampai seperti itu ya bro. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau teman-teman galbay di pinjol legal OJK seperti kayak Kredit Pintar, gue juga galbay. Itu gue cuma didatengin 8 kali. 8 kali sama desa lapangan datengin, dan dia ngomong santuy, ngomong nggak enak, ya kan, kagak arogan, tidak kasar, tidak menekan, tidak sebar data. Tapi yang tidak gua senengin itu adalah desk collectionnya dalam waktu penagihan. Cara untuk melakukan penagihannya seperti dengan pinjol ilegal. Itu pengalaman gue. Namun teman-teman yang saat ini punya pinjol legal seperti dengan Kredit Pintar, pengalaman Anda seperti apa? Coba ketikkan dalam komentar. Nah, selanjutnya adalah Anda kalau sudah punya pinjol Kredit Pintar, diancam-ancam segala macam rupa perkataan mereka, segala macam rupa gertakan mereka. Anda nggak usah takut. Aplikasi pinjol seperti Kredit Pintar yang udah legal, mereka aplikasinya tidak akan menyadap. Jadi teman-teman nggak usah takut kontak Anda kena sebar data. Jadi teman-teman nggak usah takut pinjolnya keluar kondar. Nggak usah takut. Tapi kalau teman-teman KTP-nya itu disebar sama desanya, nggak usah dibayar sekalian aja bro. Nggak usah dibayar sekalian aja. Dibayar sama aja kita mendanai kelompok-kelompok tukang teror, mendanai kelompok-kelompok penjahat digital. Kalau Anda bayar, sekarang pertanyaan gue adalah, mereka bisa melakukan seperti itu, mereka bisa melakukan kejahatan digital. Kalau bukan dibayar, mereka nggak akan mau melakukan itu. Pertanyaannya, siapa yang mendanainya? Siapa yang membayar mereka? Dalam dunia pinjol ini banyak sekali kejahatan-kejahatan digital yang memang kita nggak tahu. Jadi resiko konsekuensi galbay pinjol itu adalah selik OJK. Kalau ada desa yang melanggar aturan, Anda laporkan. Kalau laporan Anda tidak direspon, galbaykan saja. Selesai masalahnya. Anda sudah melaporkan tapi nggak ada respon, tidak ada solusinya, tidak ada jawaban yang mungkin itu membuat Anda lega, galbaykan saja. Galbay itu adalah solusi yang terbaik. Kenapa galbay? Karena kalau Anda tidak galbay, Anda paksakan diri nih. Misalkan Anda paksakan diri untuk negosiasi bayar pokok. Loh, kata teman-teman aja makannya susah, pakai bayar pokok gitu loh. Makan aja susah, bos, ya kan? Pakai maksain bayar pokok, waduh, sengsara Anda, bos. Jadi bagi teman-teman, kalau Anda mampu bayar ya dibayar. Kalau sudah tak mampu bayar,
Udah galbaikan aja. Mau dia ada desa lapangannya kek, mau dia sebar data kek, emang gue pikirin. Galbay aja. Jangan sampai Anda punya pinjol, bang, gua punya pinjolnya ada desa lapangannya nggak aman di galbay, jadi gua bayar aja. Bang, pinjol gua ini aman di galbay, nggak ada desa lapangannya, jadi gua galbay aja. Jangan sampai Anda punya mindsetnya seperti itu. Wassalam teman-teman. Jadi orang galbay itu ada penempatannya, ya ada faktornya. Penempatan orang galbay itu di saat orang-orang nggak punya duit, sudah nggak mampu bayar, stop dulu pembayarannya. Jangan sampai dipaksakan. Jangan cuman karena ada desa lapangannya, jangan cuman karena desanya rajin. Jangan sampai teman-teman punya pikirannya desa lapangannya galak. Loh, orang desa lapangannya aja juga mereka bisa nafkahi anak istrinya itu dari mana? Dari duit pembayaran nasabah, bro. Jadi bagi teman-teman dipikir, jangan langsung melakukan tindakan-tindakan yang tak semestinya Anda lakukan. Cuman karena desa galak, desanya bolak-balik mulu. Nggak ngaruh. Desa mau bolak-balik mulu kayak sampai 1000 kali. Nggak ngaruh, bro. Nggak ngaruh. Emangnya dia kerja di perusahaan itu seumur hidup? Tidak, bro. Tidak. Jadi yang takut. Jangan takut, galbay ya galbay aja. Kalau gue galbay nggak pandang bulu, mau dia pinjol apa kek, mau dia desa yang seperti apa kek, nggak punya duit galbaykan aja. Nanti kalau punya duit bayar, udah selesai, begitu aja. Dan teman-teman mungkin gitu aja informasi gue sampaikan, nggak terlalu panjang-panjang ya kan. Dan teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram itu sudah gue sediakan email resmi. Jadi kalau teman-teman mau join ke dalam grup Telegram secara gratis, langsung kirim pesan melalui email yang ada di dalam bio ataupun yang ada di dalam deskripsi. Yang kedua, kita punya grup WhatsApp VIP dan masih banyak sekali keuntungan-keuntungan ketika member menjadi anggota grup WhatsApp VIP. Banyak sekali. Caranya gimana? Kirim pesan melalui email yang sudah gue sediakan di dalam deskripsi channel YouTube Pinjol ataupun yang ada di dalam bio. Mungkin itu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.